Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Zafani dengan NIM 421250121 dari kelas Mekatronika pagi A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pemrograman berbasis komputer bagian tugas 2. Langsung saja kita ke bagian praktikumnya. Kali ini kita menggunakan Windows Form Application dengan toolbox-nya seperti Groupbox, Label, Textbox, Radio Box, Checkbox, dan juga Clip Button. Lalu selanjutnya kita masuk ke programnya. Oke, pertama yaitu di bagian double P1R1 kita memanggil kita bikin integral 1, 2, dan 3. Lalu kita masukkan if else-nya. Sini if teks tegangan ini itu nama dari textbox-nya punya si tegangan. Ini teksnya tegangan agar nanti textbook ini bisa diisi dengan huruf ataupun angka. Teks sama dengan kita kosongkan teks R1 begitu dan juga R2. Selanjutnya kita buat message box show nilai tegangan R1 tidak boleh kosong agar di sini apabila R1 R2 kosong programnya belum jalan dan masih tertulis error. Selanjutnya kita masukkan else v R1 R2 kita convert to double di sini agar nanti saat program ini di run kita bisa memasukkan angka ke dalam text box tersebut. Selanjutnya di bagian if kelanjutannya cabangnya ini CB ganda cek, ini maksudnya bagian dari radio box ini. CB ganda itu kita punyanya seri ini CB ganda, yaitu apabila kita menceklis sebagian seri nanti dia akan P-nya akan dikali 2. Apabila kita menceklis yang seri tidak akan terjadi apa-apa. Selanjutnya untuk R totalnya kan R1 tambah R2. Nah, di sini teks arusnya ini kita sama dengan juga teks arus R2. Jadi teksnya ini kita V, tegangannya nanti dibagi dengan RT. Jadi RT ini harus dipanggil dengan R1 tambah R2. Jadi kita pakai programnya toString. Selanjutnya untuk RT itu rumusnya kita masukkan R1 kali R2 per R1 tambah R2. Jadi kita buat lagi teks arus ini agar nanti di text box terisi. Jawabannya V dibagi R1 atau V yang bagian ini R2-nya yang V per R2 itu string agar nanti bisa masuk ke dalam Xbox. Terakhir catch dan juga misi periksa lagi inputan Anda atau error. Baik, di sini kita coba run programnya. Misal di sini tegangan kita buat 10. R1-nya 4, R2-nya 5. Setelah itu keluar inputan R1-nya 2,5 dan 2. Ini untuk rangkaian paralel. Apabila kita paralel belum di ini. Nah, ini. Kalau kita menggunakan rangkaian seri, dia akan nanti V-nya akan dikalikan 20 sehingga dapat output seperti ini. Kalau misal kita buat V-nya 20, seri, 8, paralel. Selanjutnya kita ke bagian tugas. Di sini sesuai tugasnya saya menggunakan ini namanya combo box. 2 ini combo box, lalu text box dan click button. Di sini juga ada label. Di sini combo box-nya harus berisi biner, hexadesimal, desimal, dan juga oktal. Caranya kita klik combo box ini, klik tanda panah dan edit items agar kita bisa memasukkan desimal, biner, oktal, dan hexadesimal satu persatu. Begitu juga yang sebelahnya, kita masukkan mereka satu persatu. Lalu masuk ke programnya. Di sini yang hanya saya masukkan program itu bagian button klik saja agar nanti kita run bagian input dan outputnya. Nah, di sini kita buat try double hasil desimal ini untuk nanti hasilnya. If combo box 1 itu yang ini, sorry. Lalu combo box 2 itu yang ini. Combo box 1 dia nanti kepanggilnya desimal, maka hasil desimalnya kita convert to double agar nanti hasil di textbooknya itu dia menjadi angka. Kita panggilin textbook 1 berupa convert to double. Yang awalnya textbook. Kita buat juga yang pada biner. Nah,
pada biner, oktal, dan hexadecimal ini kita convertnya to integer 32. Integer 322 ini agar kita mengambil 32 bit, lalu text box 1, teks kita pakai basis 2 sesuai basisnya masing-masing. Biner basisnya 2, oktal basisnya 8, dan hexadecimal basisnya 16. Kita ulangi sampai dia bagian ke hexadecimal 16. Lalu untuk yang bagian outputnya, di sini kita combo box 2. Kalau dia keluarnya desimal, maka text box 2-nya kita convert lagi to string, yang dimana integer hasil desimal to string. Oh ya. Lalu untuk yang bagian biner sama seperti sebelumnya, tapi kita convertnya to string, integer hasil desimal, tapi di sini sesuai basisnya masing-masing. Biner basisnya 2, oktal basisnya 8, hexadecimal basisnya 16. Lalu di sini terakhir catch dan info tidak valid apabila isinya kosong. Baik, mari kita run. Misal di sini kita inputnya di sini desimal, desimal. Kita mau mengubahnya ke bentuk hexadecimal. Kita buat 8, keluarnya 8. Kita bikinnya 15, keluarnya F. Oke, ini sudah betul. Coba kita ke biner. Hasilnya 111. Oke, betul. Selanjutnya ke oktal. Di 17. Kita lebih tinggi lagi. Kita buat 26. Hasilnya 32. Oke. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.